kamu nanya? I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Hari ini saya mau mereview materi penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, dengan judul yaitu Strategi dan Tata Cara Penyusunan, Penulisan, serta Publikasi Artikel Ilmiah. Oke teman-teman semua, jadi kali ini kita mau obrolin tentang bagaimana sih caranya membuat artikel ilmiah yang baik. Nah, jadi buat kamu nih yang pengen bikin artikel ilmiah, ada beberapa strategi yang bisa kamu ikutin biar tulisannya itu nggak cuma keren, tapi juga bermanfaat dan relevan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu bermanfaat dan layak dibahas. Nah, pastikan topiknya itu punya manfaat nyata buat pengembangan ilmu atau profesi kamu, dan tentunya sesuai dengan bidang yang kamu tekuni. Untuk yang kedua yaitu dikenal baik. Nah, pilih topik yang kamu ngerti, jangan yang kamu nggak ngerti. Nanti susah ya buat bahasnya. Terus kamu harus paham prinsip-prinsip ilmiahnya biar bisa nulis dengan percaya diri. Untuk yang ketiga yaitu menarik untuk kamu. Topik yang kamu pilih harus bikin kamu semangat. Ini penting banget biar kamu nggak gampang bosen dan terus termotivasi nyari datanya gitu. Terus yang keempat yaitu sumber bahan tersedia. Pastikan bahan atau referensi buat topik itu mudah didapat, entah dari perpustakaan, pribadi, atau umum. Yang kelima itu yaitu cakupan yang pas. Topik jangan terlalu luas dan jangan juga terlalu sempit. Nah, kalau terlalu luas itu susah dibahas mendalam. Nah, kalau terlalu sempit itu nggak banyak gunanya gitu buat ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu hindari topik terlalu baru, teknis, atau kontroversial. Nah, karena topik yang terlalu baru itu seringkali susah dapat referensinya. Dan yang terlalu teknis bikin pembahasan ilmiah jadi kurang terasa. Apalagi kontroversial, bisa bikin kamu kesulitan sendiri. Nah, jadi kita tuh harus memilih topik yang kita pahami agar pembahasannya juga enak gitu tuh. Nah, kali ini kita akan bahas cara menentukan judul artikel ilmiah. Yuk simak langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu membuat daftar kebaruan ide dan manfaat dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu merangkai judul berdasarkan daftar kebaruan ide dan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu sistematika membuat judul, bukan kalimat, namun harus sederhana dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu pastikan judul tersebut lebih spesifik pada yang akan dibahas pada artikel tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita bahas cara melakukan penelitian dan pengumpulan data buat artikel ilmiah. Ada dua langkah ya. Jadi yang pertama itu merumuskan metode penelitian, yang kedua itu pengumpulan data. Nah, untuk merumuskan metode penelitian itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu desain, populasi dan sampel, variabel, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, penarikan kesimpulan, yang terakhir itu keterbatasan dan waktu. Nah, untuk pengumpulan datanya yaitu terbagi menjadi 3, yaitu menggunakan alat yang sudah ditentukan dalam metode penelitian. Yang kedua itu terapkan pada objek atau responden yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu kumpulkan data dari responden atau objek observasi sesuai rencana. Lanjut, kita bakal bahas tata cara penulisan artikel ilmiah. Menurut Rifai menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah.
yaitu yang pertama itu judul, yang kedua baris kepemilikan, ketiga abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi menurut Riva itu ada 10 aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan artikel. Oke, yang terakhir kita membahas tentang bahan proses publikasinya. Yang pertama itu persiapan manuskrip. Apa itu manuskrip? Nah, manuskrip ini adalah naskah artikel ilmiah yang berisi laporan hasil penelitian, tinjauan literatur, atau kontribusi ilmiah lainnya yang siap diajukan ke jurnal atau penerbit untuk dipublikasikan. Nah, jadi pastikan artikel kamu ini lengkap sesuai dengan pedoman jurnal yang dituju. Lalu yang kedua itu pemilihan jurnal. Nah, pilih jurnal yang sesuai dengan topik penelitian kamu. Yang ketiga itu pengiriman manuskrip. Nah, kirim artikel ke jurnal melalui sistem pengiriman online mereka gitu. Yang keempat adalah proses review, yang dimana artikel akan direview oleh beberapa ahli di bidang per review. Dan yang kelima yaitu ada revisi. Jika diperlukan, lakukan revisi berdasarkan masukan dari reviewer. Yang keenam yaitu keputusan akhir. Nah, jurnal jika akan memutuskan apakah artikel diterima, perlu direvisi lebih lanjut atau ditolak. Yang terakhir yaitu publikasi. Jika diterima, artikel kamu akan dipublikasi dalam jurnal tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya, pembahasan kali ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning selanjutnya.